terkini. Dia anu bade ka Kapolres Soreang sadayana banjir. Tuh. Itu dari dalam Bu, dari atas, dari ini. Ya. Ya. Hati-hati sadayana tuh. Banjir pada pisan tuh tinggal itu. Iya anu parapatan Kapolres. Mobil ke bawah palit guys, terbawa arus. Mobil terbawa arus guys. Mobil terbawa arus. Balena banjir tuh. Wah, kok mau balena atuh di diogen utara banjir. Kok mau di balena? Belakang Eger, iya belakang Eger betul. Anu erek katol lain muhun udah katol. Masuk. Lebet. Amin. Ayo Hinan. Sok. Tuh palitnya kan. Tuh palit. Tuh kan palit ke bawah air. Hup. Tuh palit kan. Udah. Lebet coba beres lah. Allah ngararamang mana ketirisan Pak Dedi. Aduh tulung Pak Dedi ketirisan segala kakeum. Banjir besar kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung pada Jumat pagi, tanggal 5 Desember tahun 2025. Hujan dengan intensitas tinggi sejak dini hari, ditambah meluapnya Sungai Citarum, menyebabkan ribuan rumah terendam, akses utama lumpuh, dan aktivitas masyarakat terhenti total. Sejak pukul 6 pagi, berbagai ruas jalan di Dayakolot, Baleendah, hingga Bojongsoang berubah menjadi lautan air. Warga tak bisa bergerak, kendaraan mogok, dan banyak yang mulai mengungsi ke tempat lebih aman. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, air mulai merendam kawasan Dayakolot. Ketinggian genangan beragam, mulai 30 hingga 50 cm. Namun di beberapa titik, terutama di depan Masjid Agung Dayakolot, air naik hingga setinggi pinggang orang dewasa. Kondisi ini membuat jalur penghubung Dayakolot menuju Baleendah lumpuh total. Kendaraan tak bisa bergerak, ratusan motor mogok, dan para pengendara harus mendorong motor sambil berjalan di tengah derasnya air. Warga yang hendak berangkat kerja terpaksa putar balik mencari jalur alternatif, namun banyak jalan sekunder juga tidak bisa dilewati karena ikut terendam. Beberapa pedagang kaki lima yang biasa beraktivitas sejak pagi memilih menutup lapaknya karena air terus naik dari menit ke menit. Hingga laporan terbaru, banjir terparah terjadi di 8 kecamatan, yaitu Dayakolot, Baleendah, Bojongsoang, Soreang, Banjaran, Ciwidey, Katapang, dan Andir. Data dari BPBD Kabupaten Bandung menyebutkan bahwa setidaknya 2.148 keluarga terdampak dengan total 2.134 bangunan yang sebagian besar berupa rumah tinggal, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum. Bertahun-tahun kawasan ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir. Namun banjir kali ini terbilang besar karena debit air Sungai Citarum meningkat tajam akibat curah hujan ekstrim yang terjadi dalam 1 pekan terakhir. Di Rancamanyar, warga mengaku air mulai masuk rumah sejak pukul 3 dini hari. Banyak warga yang sedang tidur terpaksa bangun dan memindahkan barang berharga ke tempat tinggi.
Hingga pagi hari, ketinggian air mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa. Di Bale Endah, situasinya tidak jauh berbeda. Para orang tua terlihat menggendong anak-anak mereka melewati genangan. Beberapa warga yang tinggal di rumah panggung menunggu di lantai 2 karena lantai bawah sudah dipenuhi air. Sebagian warga masih bertahan, berharap air cepat surut, namun tim evakuasi tetap disiagakan untuk mengantisipasi banjir susulan. Sementara itu di Bojong Soang, air menggenangi ratusan rumah dan beberapa ruas utama seperti Jalan Raya Bojong Soang dan wilayah permukiman Rancamanyar. Para pengendara yang terjebak berusaha mencari celah, namun kondisi jalan yang menjadi seperti sungai membuat mereka harus berhenti total. BPBD Kabupaten Bandung sejak pagi telah menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Perahu karet dikerahkan ke beberapa titik yang dianggap kritis. Fokus utama adalah mengevakuasi warga lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak yang terjebak di dalam rumah. Koordinator lapangan BPBD menyebutkan bahwa debit air masih tinggi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat karena Sungai Citarum dan beberapa anak sungainya meluap secara bersamaan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena cuaca masih mendung dan berpotensi terjadi hujan susulan yang bisa memperparah situasi. Selain bantuan evakuasi, tim BPBD juga mendirikan posko darurat di beberapa lokasi yang lebih tinggi untuk tempat pengungsian sementara. Di posko ini, warga mendapatkan makanan siap saji, air bersih, dan layanan kesehatan ringan. Banjir yang melumpuhkan akses utama membuat banyak warga gagal berangkat bekerja. Anak-anak sekolah juga terdampak karena banyak sekolah di wilayah Bale Endah dan Dayakolot yang terpaksa menghentikan aktivitas tatap muka. Beberapa pengemudi ojek online mengeluhkan pesanan yang dibatalkan karena mereka tidak dapat menembus lokasi banjir. Angkutan umum pun tersendat. Jalur bus dan angkot dialihkan ke rute yang lebih aman, namun sebagian besar pengendara kesulitan menemukan jalan yang betul-betul kering. Akibatnya, antrean kendaraan mengular panjang di titik-titik yang masih bisa dilalui. Menurut analisis cepat BPBD dan pihak terkait, banjir kali ini disebabkan kombinasi beberapa faktor. Pertama, curah hujan tinggi yang terjadi sejak malam sebelumnya. Kedua, meluapnya Sungai Citarum yang membawa volume air besar dari hulu ke hilir. Ketiga, kondisi saluran air di beberapa wilayah yang tidak mampu menampung debit air yang besar dalam waktu singkat. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah menurunnya kapasitas resapan tanah akibat pembangunan permukiman yang semakin padat dari tahun ke tahun. Kondisi ini membuat air lebih cepat naik dan lebih lambat surut. Salah satu warga Dayakolot, Ibu Nina, mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan yang paling parah di tahun 2025. Air masuk dengan cepat dan memenuhi ruang tamu serta dapur. Ia dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah saudara yang berada di dataran lebih tinggi. Sementara itu, seorang pengendara motor bernama Dedi mengaku motornya mogok saat melintas di depan pusat perbelanjaan Dayakolot. Ia harus mendorong motornya sejauh hampir 1 km untuk menemukan tempat kering. Air tiba-tiba tinggi, tidak kelihatan mana lubang mana jalan, ujarnya. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mematuhi arahan tim lapangan. Selain itu, warga juga diminta tidak memaksa melintasi genangan tinggi untuk menghindari risiko terseret arus atau terperosok. Beberapa kelompok masyarakat dan relawan mulai bergerak memberikan bantuan spontan, seperti menyediakan nasi bungkus, selimut, hingga membantu mengevakuasi warga menggunakan perahu rakitan. Media sosial juga dipenuhi informasi situasi terkini dari warga yang membagikan video banjir dari berbagai titik. Banyak warga berharap pemerintah dapat menemukan solusi permanen untuk banjir di wilayah Bandung Selatan. Setiap musim hujan, Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang hampir selalu menjadi langganan banjir. Warga berharap normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase dapat menjadi prioritas ke depan. Hingga siang hari, air di beberapa lokasi masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Tim BPBD dan relawan terus melakukan pemantauan serta memprioritaskan keselamatan warga. Banjir besar di Bandung kali ini kembali mengingatkan kita bahwa ancaman bencana hidrometeorologi semakin nyata, terutama ketika intensitas hujan meningkat tajam. Inilah laporan lengkap banjir Bandung, Jumat tanggal 5 Desember tahun 2025. Semoga kondisi segera membaik, dan warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa.